Yang namanya proses budidaya itu kan pasti nggak lepas dari hama dan juga penyakit begitu Pak. Terutama kan yang Ya. paling sering jadi kendala petani itu adalah penyakit tanaman. Nah, pertanyaan saya satu Pak, kok bisa sih tanaman kita terserang penyakit? Emang penyakit itu sebetulnya apa sih Pak pengertiannya Pak? Penyakit sendiri sebetulnya adalah patogen. Bisa berasal dari bakteri, bisa berasal dari jamur, bisa berasal dari virus atau jasad lain yang sebetulnya relatif kita tidak bisa lihat. Yang disebut dengan penyakit itu adalah jasad atau patogen yang menyerang tanaman, kemudian memakan bagian jaringan tanaman yang dia berasal dari jamur, bisa dari virus ataupun dari bakteri, Pak. Menarik nih Pak. Tadi kan disebutin kata menyerang gitu Pak ya. Menyerang kan Iya, otomatis nih betul. ada yang diserang atau tanaman kita kan yang menyerang. Kemudian tadi Iya, patogen yang menyerang itu. Pertanyaan saya kok menyerang Pak? Kenapa sih kok diserang gitu Pak? iya. Sebetulnya begini, secara umum makhluk hidup yang ada di dunia ini, yang ada di bumi kita ini, Tuhan menciptakan supaya dia bisa survive. Sebetulnya para penyakit ini juga ingin hidup seperti kita juga, seperti Oke. hewan, seperti juga tanaman, dia juga ingin hidup. Nah, hanya saja hidupnya dia itu dengan cara menempel atau menumpang kepada inang. Disitulah sumber makanannya. Dia inangnya ini memberikan suplai nutrisi kepada jasad-jasad renik ini supaya jasad renik ini bisa survive. Secara alamiah dia berusaha untuk bisa survive, untuk bisa bertahan hidup dan berkembang biak. Berarti sebetulnya karena memang dia itu adalah makhluk hidup, otomatis karena memang tanaman kita adalah mungkin makanan dari patogen tersebut untuk bisa makan sehingga akhirnya dia menyerang tanaman kita begitu Pak. Mungkin yang jadi penasaran semua orang gitu loh, ada nggak lagi selain dari tanaman kita makanannya gitu Pak? Iya, resiko dari kondisi monokultur. Jadi sistem pertanian itu adalah sistem monokultur, Pak ya. Mm-mm. Berbeda dengan sistem di hutan. Itu di hutan itu multikultur. Berbagai jenis tanaman ada di situ. Sebetulnya si penyakit ini dia makanannya tidak hanya tanaman yang kita tanam, tapi juga tanaman-tanaman yang lain. Hanya karena kondisi pertanaman atau pertanian kita itu adalah monokultur, ya lebih banyak diserang ya itu, adanya itu gitu. Jadi Oke. umpamanya kalau kita misalnya ke warung, di situ adanya cuma nasi dan telur, ya yang kita makan nasi dan telur. Kalau ada Pilihannya. lauk-lauk yang lain, kita pasti akan ada banyak pilihan begitu. Oh, berarti yang jadi masalah sebetulnya karena monokultur di sini Pak ya, sehingga patogen itu nggak punya pilihan lagi selain dari menyerang tanaman kita begitu Pak ya. Iya, betul, betul. Oke, lalu selanjutnya nih Pak, kan yang namanya penyakit begitu yang disebabkan oleh patogen itu sendiri kan menurut dari sumbernya begitu ada yang berasal dari lingkungan begitu kan, ada yang berasal Iya. dari dalam tanah begitu. Kira-kira nih menurut Pak Adi, banyakan yang dari lingkungan kah yang menyerang atau banyakan yang dari dalam tanah kah yang menyerang Pak? Sebetulnya kalau dibilang banyaknya dari mana, Mm-mm. itu kondisi sekarang ini sudah agak sulit ya, karena memang sudah ada di mana-mana. Misalnya kita bicara penyakit antraknos, itu di Mm-mm. seluruh, nggak usah di Indonesia, di seluruh dunia saja sudah menyebar begitu ya. Jadi agak sulit kalau kita mengatakan ini sebetulnya banyak yang di mana gitu ya. Dan patogen sendiri pun itu juga sekarang berkembangnya, misalnya antraknos misalnya dibawa oleh air. Tapi air ini kadang dipakai mandi hewan juga irigasinya, atau air ini juga bersentuhan dengan manusia. Dan bisa juga si spora juga dibawa oleh manusia lewat pakaiannya dan sebagainya. Jadi banyak media yang bisa menyebarkan. Basisnya seperti itu. Cuman faktor lingkungan juga kan banyak yang berpengaruh. Hewan ataupun manusia yang bisa menyebarkan. Juga angin. Lalu kan tadi disebutin juga kalau yang namanya penyakit begitu bukan cuma menyebar di satu lahan kan, bahkan Pak Adi bilang di Iya, seluruh dunia juga masalahnya sama kan begitu. ya, ya, Lalu gini Pak, betul. ada satu yang dikenal petani yaitu namanya obat Pak ya, padahal namanya pestisida Pak ya, yang digunakan Iya, untuk baik itu mencegah, mengendalikan, juga membunuh patogen penyebab penyakit begitu Pak. Menurut hemat Pak Adi, ya. kira-kira sebaiknya kita menggunakan pestisida atau bisa dikenal tanda kutip obat begitu Pak ya bagi petani kayak gitu. Hmm, Dipakainya ya. sebelum tanaman kena penyakit
atau pada saat sedang kena penyakit atau setelah parah-parahnya nih Pak? Iya betul, memang harus diluruskan. Kalau obat Mm-mm. kan menyembuhkan, Pak ya. Iya, Sedangkan kalau pestisida ini bunuh. Sebelum saya menjawab itu, kita lihat dulu perjalanan penyakit ini sampai menimbulkan gejala. Oke. Jadi, pada saat penyakit ini menyebarkan sporanya, jamur misalnya ya, Mm. antraknos misalnya, jamur antraknos menyebarkan sporanya, lalu menempel di buah atau menempel di umbi gitu atau di daun begitu, itu dia perlu waktu, Pak. Tergantung dari spesies penyakitnya, dia perlu waktu untuk berinkubasi. Nah, waktu inkubasinya bisa macam-macam, bisa 1 minggu, bisa beberapa hari, bisa lebih dari 1 minggu. Nah, pada periode inkubasi itu, dia tidak kelihatan gejalanya, Pak. Seperti halnya kalau kita kena flu. Kalau kita kena flu, itu pada saat kita terinfeksi flu dari teman misalnya atau dari orang lain, itu kita masih belum merasa apa-apa. 3 hari kemudian baru mulai kelihatan, baru mulai kerasa serat-serat segala macam, kepala mulai pusing. Nah, dalam periode inkubasi itu belum kelihatan memang. Nah, ini yang agak tricky sebetulnya kalau kita mengendalikan penyakit. Jadi memang pada saat kita melihat gejala itu sebetulnya penyakitnya sudah masuk kurang lebih Oke. sekitar seminggu, 2 minggu yang lalu. Begitu, Mm-mm. hanya gejala ini belum kelihatan. Itu yang menyebabkan kita menganjurkan untuk melakukan pencegahan. Yang disebut dengan pencegahan sebetulnya nggak benar-benar di situ nggak ada penyakitnya kemudian kita semprot. Nah, karena banyak juga petani dengan sistem kalender karena seperti itu tadi. Tapi kita lebih menganjurkan pada saat dia mulai kelihatan dalam satu areal pertanaman itu kurang lebih sekitar 3%, maksimal 3% atau 4%, itu kita sudah mulai melakukan pengendalian itu. Atau kalaupun misalnya yang disebut dengan protektan, protektan itu bisa dilakukan penyemprotan sebelum tampak gejala penyakitnya, tapi di situ kita sudah punya pengalaman dari pertanaman-pertanaman sebelumnya, dari musim sebelumnya, dari tahun sebelumnya. Biasanya dengan curah hujan yang seperti ini, kondisi pertanaman dengan umur sekian, itu akan banyak terjadi serangan. Nah, itu boleh, bisa untuk melakukan penyemprotan, terutama dengan menggunakan fungisida kontak, begitu. Tadi kan ada dalam tanda kutip masa inkubasi berarti Pak ya. Artinya kalau tanaman kita udah Ya, kena sebetulnya dia kenanya mungkin seminggu yang lalu mungkin begitu Pak ya. betul, Nah, betul. kalau kita ambil kasus Pak ya, kita ambil contoh spesifik aja tanaman cabai. Tanaman cabai itu kan rentan banget sama yang namanya antraknosa Pak, yang jamurnya itu namanya kan Coledotrichum gitu Pak ya. Nah, sepengalaman Pak Adi, kira-kira jamur Coledotrichum tersebut butuh waktu berapa lama sih masa inkubasinya Pak? Dan kira-kira langkah pencegahannya itu mending fungisidanya yang sifatnya sistemik apa kontak gitu Pak? Jadi kalau kita bicara inkubasi antraknos kurang lebih sekitar 5 hari sampai 7 hari, Pak. Kita seminggu lah begitu ya, Hmm. kurang lebih karena itu sangat dipengaruhi kelembaban, suhu dan apa namanya kadar air dan seterusnya gitu. Nah, kalau soal fungisida yang paling tepat, kita lihat di saat-saat awal memang paling pas dianjurkan kalau dia dua-duanya dapat. Ada kontaknya, ada sistemiknya. Karena gini, kalau tanaman itu belum kelihatan, misalnya kita semprotkan pada saat selesai pembungaan mulai keluar pentil, Hmm. nah itu waktu yang tepat untuk menyemprot melindungi dari antraknos. Di situ fungisida yang bersifat kontak itu berfungsi seperti payung atau jas hujan, Pak. Jadi kalau menggunakan payung atau jas hujan pada saat belum kehujanan, itu dia Masih bisa aman. melindungi, Oke. masih aman. Ah, Karena memang fungisida kontak itu dia menempel di permukaan tanaman. Dia tidak masuk ke dalam jaringan tanaman. Namun kalau misalnya penyakitnya sudah ada di dalam, dia tidak bisa karena fungisida kontak adanya di permukaan. oke. Nah, di sini fungsi dari fungisida sistemik. Kalau misalnya sudah terlanjur ada gejala, nah itu memang paling tepat untuk mengendalikan jamur yang sudah ada di dalam, karena kan miselia atau hifanya itu sudah masuk di dalam. Hmm. Itu pakai fungisida yang sistemik, karena dia bisa masuk ke dalam jaringan tanaman. Itu kurang lebih. Jadi mana yang lebih baik, saya tidak bisa mengatakan mana yang lebih baik kontak dan sistemik, tapi kombinasi dari keduanya yang akan menjadi pengendalian yang terbaik.
Oke, artinya kalau memang kita udah terlanjur kemasukan nih ceritanya akan lebih Iya, efektif kalau kita menggunakan sistemik begitu Pak ya. Tapi kalau kita yakin tanaman betul. kita belum kemasukan nih ceritanya artinya ya ibarat kayak payung tadi kan belum kehujanan nih ceritanya. Masih nggak apa-apa kita cuma Ya. menggunakan tunggal kontak begitu Pak ya. Tadi kan juga disebutin kalau penyakit yang udah masuk di dalam tanaman begitu Pak ya. Artinya menggunakan Hmm. sistemik mungkin akan jauh lebih efektif untuk menyerang bagian-bagian dalam begitu Pak ya. Nah, Ya. kira-kira nih, terlebih penyakit jenis antraknosa begitu Pak, untuk bahan aktif yang dipakai sendiri, bahan aktif sistemik yang seperti apa sih yang direkomendasikan Pak? Bahan aktif yang direkomendasikan, yuk, karena banyak sekali Pak ya, Betul. jenis bahan aktifnya yang Ah, sistemik itu banyak sekali. Banyak sekali. Jadi di sini kita juga harus perhatikan fungisida yang bersifat sistemik sendiri itu cara kerjanya juga ada dua, ada yang bersifat protektif, ada yang bersifat kuratif. Nah, protektif sendiri ini melindungi. Protektif ini cara kerjanya mirip seperti fungisida kontak, tapi dia berada di dalam jaringan tanaman. Pada saat ada penyakit yang masuk dan fungisida kontaknya lolos, begitu, nah itu dia masuk ke dalam ketemu dengan si fungisida ini. Artinya berarti ceritanya sudah ada tukang dulu tukang menghadang nih fungisidanya, ceritanya Pak. betul, Oh, tukang iya. menghadang. Betul. Atau yang lolos pun juga dari kejaran si protektif ini, kalau dia juga punya sifat kuratif, si fungisida ini akan mengejar masuk ke dalam jaringan tanaman, mengejar si penyakit ini, kemudian membunuhnya. Itu yang disebut dengan kuratif atau menyembuhkan, Mm-mm. menyembuhkan. Jadi kalau ibaratnya kalau kita misalnya sakit flu, karena ini mirip sekali dengan penyakit manusia. Mm-mm. Saya banyak berasosiasi atau mengibaratkan dengan penyakit manusia, flu. Kalau kita sudah mulai agak bersin-bersin dan sebagainya, sebetulnya ini penyakit sudah mulai masuk dan sudah berinkubasi. Kita segera makan yang banyak, minum vitamin, kemudian mulai minum obat tapi nggak terlalu ini ya intensif begitu, itu akan lebih mempertahankan kesehatan kita. Tapi kalau sudah terlanjur kepala pusing, nggak bisa bergerak, segala macam, artinya itu penyakit flu-nya itu sudah masuk dan berinkubasi maksimal di dalam tubuh, itu yang bersifat kuratif atau yang menyembuhkan. Jadi kalau baru bersin-bersin itu yang bersifat protektif itu tadi. Sedangkan kalau sudah mulai tepar begitu, nah itu yang bersifat kuratif. Mm. Cuman kuratif atau menyembuhkan ini dari konteks fungisida ini ataupun sebetulnya pestisida secara umum itu jangan diperlakukan dengan cara seperti tadi yang pertanyaan Pak Rizal tadi. Gimana kalau sudah 50% misalnya Mm-mm. serangannya gitu. Nah, kan ini kuratif, harusnya bisa menyembuhkan dong. Enggak begitu juga karena ibaratnya polisi dengan maling, Ah, kejar-kejaran Pak. Walaupun polisi itu cukup sigap, cuma karena Malik juga seringkali larinya ah. lebih cepat Dan dibanding terlatih gitu polisinya mungkin Pak ya. begitu. Iya, lebih terlatih. Jadinya kita harus mengantisipasi jangan sampai malingnya lari kejauhan gitu, ngejarnya nggak dapat nanti. Mm-mm. Gitu. Mm-mm. Gitu. Jadi untuk yang bersifat kuratif ini catatannya adalah tidak semua jenis serangan itu bisa. Loh, ini katanya menyembuhkan. Ini walaupun sudah 50% harusnya bisa dong. Nah, enggak juga. Karena pertama, penyebarannya akan semakin lama semakin cepat karena semakin luas ya apa namanya serangannya itu dan nggak akan kekejar itu tadi oleh si fungisida. Dan yang paling penting itu mungkin bisa sedikit jadi acuan adalah kuratif yang cukup efektif untuk mengendalikan itu maksimal di serangan antara 3 sampai 5% dari serangan, dari total serangan misalnya 100 meter persegi Mm-mm. atau 1000 meter persegi. Nah, 3 sampai 5%-nya dari 1000 meter persegi itu mulai kelihatan. Nah, itu kita mulai aplikasi yang disebut dengan kuratif. Mungkin dari apa yang disampaikan Pak Adi tadi, yang mungkin bakal jadi inspirasi nih bagi para petani semuanya kayak gitu loh. Gimana kalau seandainya saya tidak menggunakan fungisida protektif? Saya juga tidak Ya, menggunakan fungisida sistemik yang sifatnya protektif begitu. Tapi saya langsung menggunakan kuratif gitu loh. Padahal tanaman saya belum kena atau gimana tuh Pak Adi? iya, iya, akan lebih mahal. Itu saja Oh gitu resikonya. ya. Akan lebih mahal. Ya, betul. Karena di situ sebetulnya
sudah cukup dengan minum Decolgen setengah tablet saja atau 1 tablet, tapi ini minum kali 4 tablet gitu, Iya. penuh begitu ya. Jadi efeknya pertama biaya akan menjadi Bengkak mungkin ya. tidak efisien. Heeh. Ya itu. Yang kedua, kalau si penyakit ini dibiasakan sejak awal menggunakan dosis tinggi, dia akan menjadi lebih cepat resisten dan akan tuman lah istilahnya begitu ya. Harusnya 1 sendok tapi dikasih 2 sendok, nanti dia akan terus minta 3 sendok, minta 5 sendok begitu. Itu akan ujung-ujungnya juga biaya akan menjadi lebih mahal gitu. Lalu nih Pak Adi, boleh nggak Pak Adi sebutin kira-kira contoh fungisida yang sifatnya protektif itu yang bahan aktifnya apa? Kemudian yang contoh sistemik mungkin yang masih sifatnya adalah yang menghadang tadi itu bahan aktif apa? Dan yang kuratif itu bahan aktif apa begitu Pak? Dan mungkin boleh kok disebutin merek juga nggak jadi masalah karena pasti nanti ujung-ujungnya nanti oh bahan aktif ini nanti mereknya apa katanya, boleh nggak Pak? Nanti sebutin silakan Pak, nggak apa-apa. Iya. Biasanya yang sistemik itu, jadi karena banyak sekali nama bahan aktifnya, saya juga nggak hafal semua. Tapi biasanya yang sistemik itu satu paket, protektif dan kuratif. Itu bisa dilihat atau dibaca di label botolnya atau label kemasannya. Nah seperti itu. Tinggal sebetulnya ini lebih pada timingnya saja, Kalau di awal banget serangannya kurang dari 5% gitu, atau serangan kurang dari 3%, dia bersifat protektif. Tapi kalau antara 5-7% dia akan bekerja sebagai kuratif. Begitu. Banyak sih ya. Kalau yang sistemik itu ada yang berbahan aktif piraglaustrobin. Nah, itu bekerja secara sistemik, protektif dan kuratif. Kan tadi disebutin juga kalau fungisida itu sifatnya adalah proteksi, artinya adalah melindungi begitu sebelum terjadi serangan, dan juga mungkin kuratif atau bisa jadi menyembuhkan begitu Pak ya. Bagaimana dengan penyakit-penyakit atau patogen-patogen yang berasal dari tanah? Kan begini Pak ya, mohon maaf, misalnya contoh, saya musim ini nanam cabai nih ceritanya. Pengen banget juga untuk musim selanjutnya nanam cabai. Cuman ketakutan saya adalah ketika saya nanam cabai lagi, takutnya penyakit yang sama dengan musim ini itu bakal muncul lagi di musim selanjutnya. Maka kan ada istilah, katanya sih ada istilah yaitu sterilisasi lahan begitu Pak ya. Dan mungkin salah satunya yang dilakukan petani untuk melakukan sterilisasi lahan itu dia menyiramkan larutan yang berisikan kandungan fungisida bahan aktif tertentu pada lubang tanam yang diharapkan katanya agar lubang tanam yang di situ bisa steril dari patogen-patogen tanah begitu. Nah menurut Pak Adi bagaimana tuh Pak? Fungisida sendiri ada beberapa jenis cara aplikasinya. Ada yang disemprotkan, juga ada yang dikocorkan di sekitar tanaman di tanah. Betul, kalau memang penyakit itu berasal dari tanah atau ditularkan lewat tanah, salah satu aplikasi yang cukup efektif adalah dengan dikocorkan, Mbak, atau disiramkan di tanah di sekitar tanaman. Seperti ke fusarium, itu bisa dilarutkan, kemudian disiramkan atau disemprotkan di tanah di sekitar lahan. Tapi sebetulnya yang disebut dengan sanitasi lahan itu mestinya lebih dari itu, gitu ya. Karena di sini saya juga menganjurkan untuk melakukan pengendalian hama ataupun penyakit terpadu. Jadi tidak semata-mata berbasis pada kimiawi, tapi tindakan-tindakan yang lain pun itu juga harus kita lakukan. Misalnya dengan melakukan sanitasi lahan. Sanitasi lahan itu kegiatannya apa saja? Tidak hanya dengan menyiram lubang tanamannya, tapi juga membersihkan lahan kita dari tanaman-tanaman yang tadinya ada atau kena penyakit. Itu bisa kita lakukan. Kemudian membersihkan tanaman lahan kita dari gulma misalnya. Karena gulma juga bisa menjadi inang dari patogen-patogen itu. Bisa juga menjadi inang dari hama. Jadi pengendalian penyakit ini, terutama misalnya contohnya itu di penyakit-penyakit yang disebarkan lewat tanah, itu tidak hanya
Tapi tidak hanya terbatas di penyakit yang disebarkan lewat tanah, Pak ya, tapi Mm. secara keseluruhan kita menganjurkan tidak hanya berbasis pada pengendalian kimiawi, tapi juga menggunakan pengendalian hama terpadu, hama dan penyakit terpadu, yaitu yang bisa kita lakukan diantaranya sanitasi lahan. Jadi lahan-lahan ini bersih, misalnya di musim sebelumnya banyak tanaman yang terkena serangan penyakit. Mm. Nah, itu tanaman-tanaman yang terkena serangan itu kita keluarkan dari lahan, dibakar atau dieradikasi namanya. Kemudian gulma-gulma juga kita bersihkan karena gulma juga bisa menjadi inang. Kemudian pemupukan. Nah, dari budidaya ini kita bisa misalnya pilih benih yang tahan terhadap penyakit. Kemudian bisa juga melalui pemupukan. Di musim hujan misalnya, itu kita sebaiknya mengurangi sedikit pemberian urea, 10-15% begitu, karena memang dari hujan sendiri N-nya sudah ada. Nah, kalau terlalu banyak N, sel-sel di dalam tanaman itu akan menjadi lebih lemah, lebih tipis begitu, sehingga penyakit lebih mudah masuk. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu juga sangat dianjurkan, tidak hanya menggunakan kimiawi. Nanti ujungnya, akhirnya akan menjadi lebih murah, lebih efisien seluruh biaya pertanian kita. Selanjutnya nih Pak Adi juga sebutkan bahwa pada saat musim hujan begitu salah satunya adalah mengurangi nitrogen karena ketika kita terlalu banyak atau over memberikan pupuk yang ada kandungan nitrogen sehingga menyebabkan tanaman menjadi lemah begitu Pak ya, dan mudah sekali diserang oleh penyakit begitu Pak. Kira-kira langkah lain apalagi Pak yang perlu kita lakukan selain dari pengurangan nitrogen supaya membuat kita itu lebih bisa membuat tanaman kita lebih terhindar dari penyakit tanaman begitu Pak? Kalau terhindar sepertinya sulit Pak ya, Oh iya karena nggak bisa. memang penyakit sudah ada di di lapangan gitu Heeh. ya, sudah jauh lebih dulu dibanding kita. Mm-mm. Nah, kalau kita mengacu kepada pengendalian hama terpadu itu kan ada pengendalian secara budidaya, ada pengendalian mekanis, ada Mm-mm. pengendalian kimiawi, termasuk diantaranya monitoring, Pak. Monitoring itu adalah termasuk salah satu bagian dari pengendalian hama terpadu. Sebetulnya petani juga sudah rutin melakukan monitoring di lahan. Hanya memang bagaimana kita melakukan monitoring yang efektif itu yang menjadi penting. Jadi yang pertama kita mengerti biasanya ini kapan penyakit itu akan menyerang, sehingga kita bisa melakukan antisipasi. Itu fungsi dari monitoring. Nah, kemudian juga mengamati kondisi lingkungan, misalnya cuaca begitu, Mm-mm. atau juga tanaman di sekitar kita yang bukan dalam tanggung jawab kita. Misalnya kita dalam satu hamparan, ada petani yang lain juga menanam tanaman yang sama. Misalnya ya, di situ sudah mulai banyak terkena virus Gemini misalnya. Mm-mm. Di tanaman cabai kan banyak itu Pak. Nah itu virus ini mestinya harusnya walaupun secara kalau kita lihat virusnya sendiri dia tidak Mm-mm. bisa nyebar sendiri Pak. Dia Pasti di bawah. harus disebarkan Heeh. betul. Dia harus disebarkan oleh vektornya, oleh serangga. Nah kalau serangga ini kita kendalikan hanya di lahan kita saja, tidak di lahan tetangga sebelah, itu masalah juga tidak selesai-selesai. Jadi di sini monitoring dan koordinasi itu penting. Oke. Tapi ngomongnya gampang, Pak. Pelaksanaannya yang sulit sekali. Karena tiap petani kan punya perencanaan sendiri, punya Betul. keinginan sendiri, punya latar belakang pengetahuan sendiri dan sebagainya. Mm-mm. Seringkali kalau tidak ada koordinasi ini juga akan jadi permasalahan di lahan antar tetangga, jadi musuhan gitu misalnya. Mm-mm. Dan ini kelompok tani akan menjadi efektif kalau misalnya ada kelompok tani atau forum komunikasi di petani di sekitar itu. Jadi pengendalian-pengendalian yang bersifat non teknis juga perlu kita perhatikan. Selain itu tadi apa namanya sanitasi, kemudian pemupukan, hal-hal yang bersangkutan dengan budidaya, pemupukan juga mungkin budidaya, bagian dari budidaya, benih dan mekanis itu misalnya membuang penyakit tanaman-tanaman yang terkena penyakit. Lalu kimiawi juga masuk dalam bagian pengendalian hama terpadu. Artinya
kalau kita mampu mengendalikannya bukan cuma kita sendiri Pak ya, tapi mungkin semua orang melakukan hal yang sama itu akan lebih meminimalisir terjadinya penyebaran sehingga resiko terhadap serangan itu bisa lebih terkendali begitu Pak ya. Iya, betul Pak. Oke, menarik banget nih, nggak kerasa nih Pak Adi. Kira-kira nih Pak, di akhir sesi podcast Ya, kita kali ini, seandainya di ya. depan sini teman-teman petani lagi nonton nih, saya nggak tahu mungkin entah 1.000 orang mungkin atau 10.000 orang mungkin yang sedang nonton video ini, kira-kira yang ingin Pak Adi sampaikan apa kira-kira Pak supaya tanamannya lebih sehat lagi, lebih bisa terhindar dari resiko-resiko serangan penyakit begitu Pak. Kira-kira apa sih tips-tips atau yang ingin Pak Adi sampaikan kepada petani Indonesia gitu Pak? Jadi yang nomor satu, yang paling penting itu adalah kita bersikap terbuka. Artinya begini, kalau ada informasi yang datang dari kiri dan dari kanan, sejauh informasi itu teruji, kemudian bisa dipertanggungjawabkan, kenapa tidak kita coba inovasi baru itu. Itu. Jadi tidak hanya berpikir dari dulu saya juga bertanam cabai seperti ini gitu loh. Ini juga menghasilkan juga gitu loh. Heeh. Ya, tapi kondisi pertama sekarang ini cuaca semakin tidak menentu. Kondisi serangan hama dan penyakit juga semakin meluas. Yang membuat petani juga akhirnya bertumpu hanya pada pestisida, Mm-mm. entah itu fungisida maupun insektisida, dan disadari atau tidak disadari penggunaannya juga semakin tinggi, entah itu dari dosis maupun dari intervalnya. Mm-mm. Meskipun saya jadi dunia pestisida, tapi kita selalu menganjurkan, tidak pernah memberikan anjuran sering-sering menyemprot, tidak, tapi sesuai dengan Kondisi tanaman kebutuhan mungkin gitu. ya Pak ya. Karena apa? Heeh. Betul, kondisi setempat. Karena apa? Karena kalau terlalu sering menyemprot, kemudian bahan aktif itu atau produk itu akan menjadi lebih cepat kebal. Petani hilang kepercayaan. Kita cuma Hmm. jualan sebentar saja, Pak. Tidak tidak berkelanjutan. Heeh. Padahal untuk menemukan sebuah bahan aktif atau meluncurkan sebuah produk itu butuh waktu sekitar 10 sampai 15 tahun. Jadi Wow. kalau diluncurkan 10 sampai 15 tahun usaha dapat, kemudian diluncurkan dalam 2 tahun sudah resisten dan tidak ada yang mau beli Mm. lagi, ya sebuah kerugian dari sisi Mm. perusahaan. Mm. Yang pertama itu terbuka, kemudian informasi sekarang ini banyak sekali. Bahkan yang paling sederhana adalah informasi dari tetangga petani yang lain. Itu juga bisa menjadi pertimbangan kita. Sejauh saya berkeliling bertemu dengan petani-petani sekarang, aplikasi WhatsApp itu sudah cukup populer. Saya pikir itu juga bisa menjadi wahana, sarana untuk saling bertukar informasi, saling belajar, atau berdiskusi di antara sesama petani, ataupun kalau di situ juga ada pihak yang cukup ahli, masuk dalam grup juga bisa. Di Facebook juga banyak grup-grup seperti itu untuk belajar. Ya di YouTube, nah, seperti podcastnya Pak Rizal ini juga bisa untuk tempat belajar. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan untuk lebih mengupdate lagi tentang teknik kita berbudidaya.